Halo, Scorpio. Wah, Scorpio Sun Moon Rising Venus ya. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Scorpio. Oke, ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Scorpio. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. So, kita cek energi Scorpio ya. Dan orang yang dealing sama Scorpio. Kamu sama dia. Oke, kita lihat ya. Ini ada kartu Goddess of the Moon. Oke. Sebelah sini. Ya. Ini ada Yin and Yang. Ada Broken Heart. Wah. Woman holding a coin. First chakra. Dan ada third chakra. Oke. Jadi ini bisa Scorpio atau orang yang dealing dengan Scorpio ya. Jadi bisa vice versa. So kalau ini kamu, aku sih ngerasa kamu seperti dapat energi dari semesta ya. Energi dari semesta untuk keluar dari situasi yang begitu-begitu aja ya. Maksudnya ya, mungkin kamu udah nggak betah ada dalam percintaan yang menguras energi, atau kamu udah nggak betah lagi dalam situasi karir, kerjaan, keuangan, bisnis yang kayak gitu-gitu aja. Beberapa seperti itu ya. Jadi kayak apa ya? Seperti kayak pengen mewujudkan masa depan yang lebih baik. Beberapa kalian ini fokus banget membangun karir, membangun kerjaan, atau bisnis ya, atau studi, atau ya kamu membangun keuangan kamu gitu. Karena ya aku rasa itu mungkin bisa mengalihkan pikiran kamu terhadap seseorang. Gitu. Ini beberapa Scorpio ya, masih teringat sama seseorang, masih terkoneksi sama seseorang. Entah ini orang lama kah atau orang yang mana ya. Aku lihat beberapa dari kalian masih belum melupakan seseorang itu. Ya, beberapa sih ada yang mau ya berusaha melepas. Kalau orang lama ya berusaha move on gitu ya. Bahkan udah ada yang welcome ke yang baru atau welcome sama yang lain. Tapi tetap aja kayak kurang efektif, kurang efisien mengalihkan pikiran dari orang ini gitu. Jadi kamu kayak nyari kesibukan lagi. Kamu ngerasa kayak perlu nambah-nambah kegiatan lagi. Apalagi kan ya terkadang mungkin kamu lebih fokus gitu kepada keluarga kamu kah atau masa depan kamu. Karena ya itulah mungkin yang lebih worth it ya untuk saat ini, apalagi pandemi gini. Kamu fokus banget memperbaiki semuanya, memperbaiki kerjaan, keuangan, karir, usaha dan sebagainya gitu. Tapi apa ya, aku ngerasa ya terkadang mungkin ini mood atau emosional kamu naik turun ya. Beberapa kalian ya sebenarnya butuh motivasi kayak gitu. Karena kita kan kadang menggebu-gebu banget ya buat maju ke depan. Tapi kadang down banget. Kadang ngerasa
ya ada aja yang bikin down, entah itu situasi atau lingkungan kita atau omongan-omongan orang di sekitar kita, atau kamu down karena kamu masih membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ya seperti itu. So ya jangan terlalu sering membandingkan diri kita sama orang lain ya. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Kita bakalan bersinar pada waktunya masing-masing gitu. Ya kamu butuh sih energi-energi positif di hidup kamu beberapa waktu ini. Jadi kalau kamu ngerasa ya ada beberapa orang yang gak worth it, gak layak, atau ada beberapa orang yang negatif, yang toxic, ya itu sebaiknya sih kamu gak usah welcome terhadap energi negatif itu. Jadi ya boleh berteman sama siapa aja, boleh punya relasi sama siapa aja, tapi disaring gitu ya. Yang negatif itu sebaiknya kamu saring supaya nggak terlalu jauh mengintervensi hidup kamu, kayak gitu. Ini beberapa kalian mungkin saat ini lebih nyaman untuk fokus pada diri sendiri ya, tapi ada juga udah welcome ke yang lain ya. Cuma ke yang lain mungkin nggak terlalu menggebu-gebu banget juga, soalnya kamu udah belajar dari masa lalu ya. Kalau punya masa lalu nggak enak, pasti kedepannya lebih kayak berhati-hati mungkin ya, atau ya kamu nggak gampang memberikan komitmen pada seseorang. Padahal di sini aku ngerasa ada orang sih yang berharap sama kamu, bahkan ada yang diam-diam suka sama kamu. Ini entah orang yang itu atau yang baru ya. Aku rasa ada yang udah mulai memperhatikan kamu, yang suka sama kamu. Ada yang udah mulai jatuh cinta sama kamu gitu. Tapi ini lebih kayak cintanya udah bersegi-segi ya. Entah kamunya belum menyelesaikan energi kamu ke masa lalu, atau vice versa, orang masa lalu kayak belum ikhlasin kamu ya gitu. Jadi energi kamu masih connect lagi ke orang lama, padahal orang baru atau orang lain berharap ke kamu, berharap komitmen dari kamu. Sebenarnya gitu ya. Jadi kamu anxiety juga, kadang ngerasa gelisah, ngerasa apa benar ya gitu. Apalagi kalau Scorpio yang udah fokus ke depan, ya pasti gimana ya. Banyak sih kendalanya. Kalau mau komitmen sama orang lain juga ya mikir-mikir lagi. Ini nggak tentang kita belajar dari masa lalu, tapi ya mikirin keuangan juga ya. Mikirin karir, kerjaan, usaha, atau kayak ya keluarga udah aman belum gitu. Kan beberapa kalian ini sayang sama keluarga, jadi kamu ngerasa ya amankan keluarga dulu lah, baru diri sendiri gitu. Beberapa bisa vice versa ya, bisa terbalik. Sekarang kita lihat perasaan dia ke kamu, Scorpio. Perasaan dia ya ke kamu. Ini ada kartu Ace of Swords ya, Five of Wands, Five of Cups, Three of Wands, Four of Pentacles, Five of Swords, dan ada Three of Swords. Oke. Libra, Gemini, Aquarius ya, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin yang kuat sesama elemen air ya, sesama water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Cek Moon, Rising, Venus-nya ya. Kalau sesama Scorpio itu cek aja Moon, Rising, Venus-nya, biar bisa lihat
readingan zodiak di bercat yang lain gitu. Di moonnya kah, risingnya, Venusnya, seperti itu ya. Aku rasa sih ini cinta kalian bersegi-segi sih, entah dari pihak dia atau kamu. Kalau ini pihak kamu, ya kamu dealing sama orang lama dan orang baru. Orang lama ini ya udah lama gitu, orang baru ya yang sama kamu sekarang mungkin, atau yang dekat gitu ya. Jadi kalau ini orang lama, dia kayak ngerasa sedih sebenarnya ya, masih teringat gitu sama kamu. Ya, dia belum move on sih. Dia belum lupa sama kamu, Scorpio, tapi bisa vice versa. Kamu juga bisa aja masih ingat sama dia. Apalagi itu ada yang beberapa energi mirror ya, energi twin flame. Kayaknya kalian berdua sama-sama susah move on ya, beberapa gitu. Konflik batin sih sebenarnya sama kamu. Kadang dia ya kalau teringat kamu, dia ingat-ingat nih kesalahan kamu. Dia ingat-ingat keburukan kamu ini, itu. Nah, tapi kadang dia ngerasa sedih, kadang ngerasa kayak ya menyesal juga sih. Menyesal karena hubungannya nggak berhasil sama kamu. Ya, ini kalau orang lama misalnya. Dia kayak ya kadang nyesal, soalnya hubungan kalian tidak berhasil. Kalau bicara tentang penyesalan, berarti dia lihat juga dong ada kebaikan kamu gitu. So ya ini mungkin beberapa kalian yang dealing sama orang yang selama ini dia hanya lihat keburukan kamu aja gitu. Dia mungkin nggak terlalu aware terhadap kebaikan kamu. Padahal ya seburuk-buruknya kita juga kan pasti punya kebaikan. Nah jadi dia kayak nge-review lagi, flashback lagi, merenungkan lagi, oh ternyata kamu tuh memang ada positifnya buat aku, ternyata kamu tuh punya kebaikan juga gitu. Makanya kan orang ini sebenarnya apa ya, antara rela dengan gak rela sebenarnya gitu. Kalau kamu melangkah ke depan, ya dia kadang gak ikhlas gitu ya. Soalnya ya setidaknya kan hal positif dari kamu, dia bahagia sama kamu gitu. Dia jalanin sama yang lain kayaknya gak bahagia banget. Ini masalah kecocokan sih. Mungkin dia cocoknya sama kamu, dia kliknya sama kamu, tapi dia ke yang lain ya gitu, ke trap. Kayak orang yang jadinya ngerasa aneh karena dia gak bahagia sama yang lain. Dia review lagi, ternyata dia lebih bahagia sama kamu gitu. Jadi kayak orang ini takut kehilangan juga. Apalagi kalau orang ini ngedengar isu atau ngelihat desas-desus, atau kayak yang ngerasa misalnya kamu dealing sama orang lain, ya kadang dia nggak terima juga gitu. Padahal beberapa kalian ini fokusnya sih, prioritasnya sih sekarang mungkin lebih ke keuangan ya. Beberapa kalian mungkin lebih kayak fokus gimana memperbaiki ekonomi, membangun finansial ya, melalui kerjaan, bisnis, usaha atau apa gitu ya. Tapi ya orang ini merasa ya kamu fokusnya udah ke yang lain, atau kayak ya takut aja sih kehilangan kamu, takut aja kamu nggak flashback atau nggak menoleh ke dia lagi gitu. Ini sedangkan kalian yang dealing sama orang baru ya, atau misalnya ada yang dealing sama, ya kamu dealing juga sama orang lain. Orang lain ini juga takut kehilangan kamu gitu, kayak berharap komitmen dari kamu, ya berharap kamu tuh loyal sama dia. Cuma gimana ya, kamu juga bukan tipe orang yang mudah lupa sama masa lalu kan gitu. Jadi ya beberapa mungkin jadinya kayak ya gimana ya, masih mau lihat-lihat ke belakang, tapi kasihan juga sama orang yang di masa depan ini gitu. Atau ini ada pengaruh keluarga ya, bisa juga ada tuntutan keluarga, atau ada sih pengaruh yang lain ya, yang membuat kamu mau gak mau ya harus melangkah ke depan seperti itu. Tapi kalau ini benar-benar ada dealing sama orang lain, sama orang baru ya, orang baru ini kayak punya rasa aja, kayak punya feeling aja kamu memang belum benar-benar meninggalkan masa lalu kamu gitu.
Itu sih. Dan apa ya, ya karena kamu jadinya ya galau juga ya, mikirin hati, mikirin perasaan, itu kan capek ya. Kadang kamu ngerasa ya buang-buang energi banget gitu ngurusin soal percintaan doang. Jadi beberapa kalian jadi lebih kayak ya udah fokusnya ke cuan, ke uang. Itu sih, mikirin gimana supaya kerjaan, karir, bisnis, usaha tuh lancar gitu. Ya beberapa. Bahkan ada yang pengen banget keluar dari zona nyaman, ya nggak mau hidup yang begitu-begitu aja. Mungkin mau hidup yang lebih mandiri, nggak mau bergantung sama orang lain. Itu ya beberapa, dan bisa vice versa. Oke? Kita lihat lagi. Scorpio. Ini ada kartu Healing Chaos ya. Ini ada Success, Trust, Action, Truth, Transformation. Oke. Jadi ini kan bottom of the deck-nya ini Solitude ya. Jadi aku lihat beberapa Scorpio, ya kamu punya dunia sendiri ya. Kamu punya dunia sendiri yang orang nggak banyak tahu ya gitu. Entah dunia kamu sendiri menyimpan perasaan masih ke orang lama atau ya kamu punya planning juga sama orang baru atau orang lain. Bisa juga kamu memendam semuanya sendirian ya. Kalian yang punya masalah nih, ya mikirin tuntutan keluarga, mikirin orang lain, mikirin gimana membangun masa depan, mikirin membangun keuangan, karir, kerjaan, bisnis, studi, dan sebagainya. Ya itu kamu pendam sendiri sih, karena kamu bisa aja trust issue ke orang. Kamu udah nggak gampang percaya sama orang, atau memang kamu tipe orang yang nggak mudah percaya sama orang gitu. Ya mungkin beberapa kalian merasa nggak ada yang bisa diandelin selain diri kamu sendiri. Mungkin kamu merasa orang lain sekedar kepo aja sama hidup kamu tapi nggak bisa bantu gitu. Atau memang kamu benar-benar mandiri ya, kamu mulai ada niat untuk berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi kalau mau seperti itu ya kamu jadi kayak nahan atau mendam semuanya sendiri, sampai ya kadang kamu bisa meledak sendiri. Jadi ada yang kadang kayak nangis tiba-tiba, atau ya tiba-tiba sedih aja gitu nggak jelas. Cuma itu ya tentang mental ya, soalnya kamu mendam gitu. Kalau kita terlalu sering mendam kan akhirnya meluap. Jadi ya jangan terlalu sering kayak gitu, sebaiknya ya. Dan ini beberapa kalian memang fokusnya kepada keberhasilan hidup, kesuksesan. Ya, aku sih ngerasa kalau untuk percintaan itu udah nomor sekian ya buat kamu. Kamu lebih kayak merasa sekarang tujuan utama hidup kamu sukses. Sukses secara karir, kerjaan, usaha atau apa. Kamu pengen sukses keuangan, kamu ingin keuangan kamu, finansial kamu membaik. Itu fokus kamu ya. Jadi beberapa kalian gitu sih, kayak cuan gitu sekarang yang number one ya, nomor satu. Keuangan dulu diperbaiki, kamu merasa gitu. Jadi ya kamu banyak action sih, banyak melakukan perubahan, banyak transformasi yang terjadi di hidup kamu. Entah ini sekarang atau nanti ya, kamu merasa ya hidup ini harus dijalani dengan benar. Hidup ini harus dijalani dengan apa ya? Ya tujuan hidup yang jelas gitu. Karena kamu juga udah capek ya
selama ini banyak drama di hidup kamu, entah drama percintaan, drama keluarga, drama sama teman gitu. Apalagi pandemi gini akhirnya membuat kamu fokus sama diri kamu sendiri. Ya, kamu sayang banget sama diri kamu. Bahkan kamu apa ya, kayak udah punya planning aja gitu, punya rencana kamu mau seperti apa di masa depan, kayak gitu ya. So ya, yang positif tetaplah dilakukan ya. Semoga yang positif itu bisa membuat hidup kamu berkembang, membuat hidup kamu maju. Tapi nggak usah terlalu porsir juga, jangan terlalu membanding-bandingkan diri juga sama yang lain. Karena percayalah, rezeki kamu nggak kemana ya. Kamu akan bersinar pada waktunya Tuhan. Ya Tuhan tahu sih usaha dan hasil kerja keras kamu itu ya pasti akan berbuah manis. Oke, Scorpio. Jadi ini untuk kamu Scorpio Sun Moon Rising Venus ya. Bisa vice versa, terbolak-balik, atau beberapa aja yang cocok ke kamu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.